Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang peran psikologi dalam pendidikan. Jadi sebenarnya psikologi ini sendiri artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Intinya itu. Jadi gini, psikologi ini tidak cuma dalam pendidikan. Coba deh kalian berpikir dulu, psikologi dalam pendidikan kira-kira apa? Pasti yang terbersit dalam kalian adalah tingkah laku anak. Terus misalnya ketika anak nakal, atau misalnya anak yang tidak mau mengerjakan tugas, bagaimana kita harus sebagai guru memberikan solusi yang terbaik supaya anaknya bisa belajar dan pembelajaran jadi efektif, ya. Itu salah satu tujuan dari psikologi dalam pendidikan. Kita harus memahami karakter siswa, perkembangan, karakteristik anak dan remaja ketika kalian nanti akan ngajar di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Begitu juga kalian harus mempelajari karakteristik balita ketika nanti misalnya kalian mengajar di playgroup, atau ketika kalian mengajar di TK, itu beda lagi karakteristik anaknya. Tentu saja itu udah jelas pasti berbeda. Nah, psikologi ini sendiri sebenarnya banyak banget mencakup luas berbagai aspek. Contohnya gini, selain pendidikan itu ada psikologi ekonomi, juga ada psikologi dalam pemasaran, perdagangan juga ada, dimana kita bisa lihat bahwa masyarakat yang membeli atau customer ini kira-kira behavior itu maksudnya condong kemana, psikologi untuk berbelanjanya itu seperti apa gitu ya. Misalnya gini, ada pembeli yang merasa ini kemahalan, sebagai penjual harus memberikan harga diskon misalnya seperti itu. Tapi di lain sisi ada juga pembeli yang merasa ini murah gitu. Nah, penjual harus seperti apa? Penjual harus memberikan kelebihan ketika mereka membelanjakan barang tersebut gitu. Misalnya, oh iya karena murah dengan karena ini dan sebagainya gitu. Jadi alasan-alasan terkait. Nah, itu dia behavior customer atau behavior pembeli. Jadi di sini psikologi di sini tuh banyak banget manfaatnya gitu ya. Nah, khususan di sini kita akan belajar psikologi dalam pendidikan, nah itu sendiri. Nah, psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan ya. Jadi psikologi pendidikan ini dimaksudkan untuk sebenarnya muaranya nanti ketika kalian belajar psikologi pendidikan, ketika proses belajar itu kalian nanti akan sebagai guru ya. Misalnya bayangkan kalian menjadi guru gitu. Ketika menjadi guru itu pada saat proses mengajar itu, ketika ada kendala-kendala itu kalian harus pertama berpikir solusinya, tapi sebelum solusinya kalian harus berpikir why, mengapa kejadiannya seperti ini gitu. Why ya, kenapa anak ini malas, kenapa anak ini ngantuk setiap pembelajaran, kenapa anak ini juga metode belajar yang ini kok kayak kurang cocok gitu ya, mengapa anak ini kok kayak nggak semangat ketika pelajaran matematika tapi semangat pelajaran olahraga misalnya, let's say like that. Oke. Nah, psikologi ini sendiri maksudnya untuk help, bantu supaya guru ini memahami bahwa siswa ini pasti ada sesuatunya nih yang bikin mereka seperti itu gitu. Karena kenapa? Sejatinya anak itu lahir seperti kertas putih ya. Jadi diisi dengan lingkungan, diisi dengan sikap orang tua, ajaran orang tua dan sebagainya gitu. Jadi kalian bayangkan kertas kosong yang putih ya, diisi dengan berbagai macam background di belakangnya, sehingga itu membuat mereka ada efek ketika sekolah seperti itu ya. Oke, jadi sudah jelas bahwa psikologi pendidikan ini sangat penting karena supaya guru itu bisa menelaah kenapanya dan solusinya gitu. Jadi nanti di akhir pembelajaran selalu ada evaluasi supaya nanti bisa dilihat nih ketika misalnya rapat guru atau yang lainnya, dimonitor dan dievaluasi sikap siswa ketika pembelajaran, kemudian solusinya apa. Kalau memang nanti latar belakangnya itu ada pada misalnya orang tua atau lingkungannya,
justru itu jadi bagus. Jadi kita tahu ini masalahnya ada di mana dan kita tahu apa yang harus akan kita lakukan. Nah, dengan itu juga kita nanti sebagai guru subjek atau bukan mata kuliah, mata pelajaran lain akan harusnya berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling gitu ya. Oke. Tidak luput juga loh bahwa kitanya yang salah nih, sebagai gurunya nih yang salah. Kenapa anak ini malas belajar mata pelajaran kita? Tidak bisa dipungkiri hal itu, bisa aja kita yang salah. Nah, itu juga harus dikonsultasikan. Nah, biasanya gini, anggapannya biasanya ketika pada kurva statistik itu adalah kurva normal, di mana ada 25% kira-kira anak yang sangat pintar, dalam artian bisa mencapai KKM gitu ya. 25% juga yang anak kurang, tapi 50% anak sedang-sedang saja. Nah, artinya ketika 75% ya anak yang pintar dan anak yang sedang-sedang, misalnya seperti itu ya, anak yang oke lah gitu, oke dan sedang-sedang, itu 75%. Ketika Anda sebagai guru 75% bisa menguasai kelas dalam artian ulangannya bagus, misalnya ulangannya bisa mencapai KKM dan sebagainya, 75% pula yang memperhatikan Anda, berarti insya Allah sebagai guru nanti itu sebagai backup bahwa kita sudah berhasil seperti itu ya. Nah, tapi kalau hanya 50% atau hanya malah 40% yang bisa mencerna pelajaran yang kita berikan, bahwa kita sebagai guru itu harus introspeksi diri, cara mengajar kita, metodenya, terus cara stimulus kita kepada anak, pembawaan kita, dan faktor-faktor lainnya. Nah, ini yang akan dibahas di psikologi. Jadi ruang lingkup psikologinya itu ada yang pertama pengetahuan. Dalam psikologi kita bisa tahu nih pengetahuan siswa secara kognitif ya. Siswa ini berada di level yang mana gitu ya. Dan yang kedua secara pembawaan. Jadi ketika kita membawakan suatu mata pelajaran, kita harus tahu siswa ini cocoknya dengan metode apa. Seperti itu. Lanjut ruang lingkup lagi yang lain adalah tingkah laku siswa juga kelihatan di kelas, dia seperti apa dia di mata pelajaran kita, dan baiknya ketika ada masalah atau kendala itu kita harus memiliki solusinya, tentunya dengan rapat koordinasi dengan guru lain, dengan siswa itu sendiri, dan kalau misalnya perlu bantuan orang tua siswa bisa dipanggil seperti itu ya. Lalu ada faktor lain yaitu faktor perkembangan siswa. Nah, jadi dalam psikologi ini ada perkembangan yang tadi Ibu bilang, levelnya apa gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita nanti belajar teori Piaget dan yang lainnya. Kalau hari ini kita akan membahas hanya kulitnya saja, bahwa peran psikologi ini ada dalam pendidikan gitu ya, untuk yang tadi tujuannya untuk mencari why-nya dan memberikan solusinya apa secara psikologi loh ya, secara psikologi seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar kan juga banyak ya. Yang pertama, pengukuran pendidikan, aspek praktisnya pengukuran, transfer cara belajarnya ya. Kita sebagai guru mentransfer ilmunya tuh seperti apa, begitu. Nah, terus kesehatan mental. Nah, mental illness ini lagi marak banget digalakkan ya saat ini, karena gini, banyak jadi gini, orang Indonesia ini kebanyakan super enggak enakan ya. Orang Indonesia kebanyakan super enggak enakan sama orang lain. Mau ini, aduh takut gak enak, mau ini takut gak enak lah sama dia, misalnya gitu ya. Nah, mental illness ini termasuk mental illness, gak enakan, sehingga kita mendahulukan orang lain daripada mendahulukan kepentingan hati kita gitu ya. Kita mencintai orang lain tapi tidak mencintai hati kita gitu. Itu yang salah gitu. Put yourself first ya. Put yourself first, love yourself first. Jadi kalau kalian kebanyakan gak enakannya, nanti
ujung-ujungnya kalian yang capek, kalian yang serba jadi bingung gitu ya, serba nggak enak, lama-lama kalian nggak bisa gerak seperti itu. Nah, kesehatan mental ini salah satunya juga banyak loh di kalangan siswa gitu ya. Bullying salah satunya. Ketika mereka menghadapi bully di sekolah, siswa yang smart banget gitu ketika menghadapi bully, contohnya gini, kita nggak bisa pungkiri bahwa siswa smart itu nggak selamanya punya teman banyak ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa siswa yang pintar itu dikelilingin orang yang baik ya. Kita harus sadar juga bahwa banyak juga di sekitar mereka yang misalnya iri, atau misalnya kayak kalau dia pintar banget jadi ngejulitin gitu loh, bahasa sekarang ya, jadi ngejulitin gitu. Nah, ini akan menyebabkan siswa tersebut menghadapi mental illness gitu. Contohnya gini deh, kok dia misalnya ibu ceritanya yang jahat gitu ya, kok kamu pinter banget sih misalnya gitu, belajar mulu ya, tapi nyinyir gitu, belajar mulu ya, emang nggak capek apa? Atau misalnya ayolah sekali-sekali ngumpul bareng gitu, cupu banget sih gitu. Suatu bukan hinaan ya, lebih kepada bukan ejekan juga, tapi ya judgment. Kalau ibu bilang judgment itu menyebabkan mental illness sampai bisa-bisa tidak punya teman. Ketika siswa tersebut tidak punya teman, walaupun dia smart, dia akan lama-lama malas ke sekolah ya. Nah, hal-hal seperti ini walaupun kecil, tak kasat mata oleh guru, tapi akan sangat memberikan efek kepada siswa tersebut gitu. Ketika pelajarannya jadi turun ya otomatis itu udah ada efek, itu adalah efeknya gitu ya. Jadi paham. Nah, beda lagi dengan siswa yang justru semakin diejek malah semakin semangat gitu. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Semakin dia diejek, semakin dia diejek sama temennya, semakin dia merasa bahwa I can do it gitu. Nah, ini yang bagus, tapi kan nggak semua siswa kayak gitu ya. Nah, jadi mental illness ini sangat berperan penting ketika pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, bagaimana cara kita tahu? Nah, sebaiknya sebagai guru kita harus peka. Nah, inilah cara kita peka, itu belajar psikologi. Kita harus tahu perkembangan karakteristik anak remaja dan sebagainya. Ketika anak udah mulai kayak kenapa, kita sebagai guru harusnya ada rasa peka, apalagi kita nanti sebagai misalnya wali kelas seperti itu ya. Nah, ketika sudah ada rasa peka sedikit, ini anak kenapa, langsung ajak ngobrol dan ya temukan solusi secepat mungkin gitu ya. Nah, inilah pentingnya psikologi gitu. Jadi ruang lingkupnya sangat besar ya, dari tadi ada jelas tujuannya untuk evaluasi, terus metodenya kita pakai apa, stimulus ke siswa apa, kemudian mental illness, kemudian aspeknya nanti lagi ada pengukuran pengetahuan gitu ya. Ada juga psikologi, maksudnya gini, pengukuran pengetahuan tuh gini, tiba-tiba ada anak yang jenius banget nih, anak SMP tapi udah bisa pelajaran SMA gitu. Nah, ini bisa kita konsultasikan ke orang tua, memberikan bahwa Bu, anaknya pinter banget, saya kasih soal SMA tapi udah bisa padahal masih SMP misalnya gitu. Nah, ini adalah suatu kelebihan dong, suatu kelebihan yang kemungkinan nantinya akan menjadi potensi untuk anak ini supaya berkembang lebih cepat dan lebih pesat gitu ya. Kalau bisa ada kelas percepatan atau akselerasi, why not gitu. Tapi kita lihat lagi kondisi kejiwaannya gimana gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi banyak banget manfaatnya. Yang pertama ibu bisa jelaskan ya, kita bisa memahami perbedaan siswa, antar siswa tuh beda ya karakternya ya, jelas. Walaupun mereka satu angkatan tapi jelas beda karakter. Terus menciptakan iklim belajar yang benar di kelas gitu. Kita mau seperti apa iklim belajarnya, mau yang hangat, agak keras dikit misalnya karena anak-anaknya rada wow misalnya gitu, atau kita mau yang biasa-biasa aja gitu ya.
Nah, memilih strategi pembelajaran juga yang tepat, kemudian memberikan bimbingan nantinya ke siswa, berinteraksi dengan tepat kepada siswa gitu ya. Jadi kita sebagai guru kita harus jangan stop pada era kita. Ini kayak ibu nih, misalnya ibu umur let's say udah 30-an, tapi ibu juga harus tahu gitu perkembangan kalau bahasa sekarangnya perkembangan zaman now gitu. Anak 20-an tuh lagi hitsnya apa sih gitu. Jadi kita sebagai guru nantinya kita jangan stop di era kita aja gitu. Kita harus melihat lagi ke era murid-murid kita supaya kita nanti nggak bahasanya nggak kuper dan kita jadi malah teman buat mereka. Walaupun kita guru, tapi juga kita teman buat mereka. Jadi kita bisa tegas di dalam kelas, namun kita bisa sebagai teman ketika mereka bisa curhat dan menganggap kita sebagai ya jelas orang tua gitu. Selama ini kan banyak yang bilang, bukan banyak yang bilang, memang guru adalah orang tua kedua siswa. Tapi itu hanya sebatas kata gitu. Dalam hatinya mungkin iya, mungkin tidak gitu ya. Nah, tempatkanlah kita sebagai orang tua mereka ketika kita ada di sekolah gitu. Sebagai orang tua artinya kita bisa diajak ngobrol, namun kita juga bisa mengedukasi supaya mereka bisa lebih dewasa sesuai dengan tingkatan level pemikirannya dan psikologinya. Seperti itu ya. Terus memberikan evaluasi hasil belajar seperti yang tadi Ibu bilang. Kita harus memonitoring dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Artinya gini, ketika evaluasinya misalnya jelek atau apa, kita ya sebagai guru introspeksi diri, sebagai siswa juga introspeksi diri supaya nanti pembelajarannya jadi efektif dan efisien untuk kedepannya. Oh, jadi saya tahu nih anaknya ini kayaknya kelemahannya begini, kelebihannya tapi ini misalnya metodenya. Nah, memotivasi belajar siswa juga itu salah satu tujuan psikologi. Jadi menetapkan tujuan pembelajaran dan juga menggunakan nanti media yang tepat dalam pembelajaran. Terus, nah ini juga nggak kalah penting, memberikan penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai. Kenapa? Gini, kita nggak bisa taruh misalnya gini, anak kelas 3 SMA yang mau ujian SNMPTN let's say, atau mau ujian tryout segala macem, anak kelas 3 SMA, tapi dikasihnya pelajarannya yang yang misalnya pelajaran olahraga yang bikin capek banget, dan itu abis olahraga itu pelajaran misalnya matematika atau fisika yang bikin pusing misalnya gitu. Nah, kita nggak bisa bikin kayak gitu. Kita sebagai guru gini, oh ya udah capek, cooling down dulu, misalnya pelajaran yang lain yang lebih oke lah gitu ya. Baru nanti ketika mereka habis snack time, habis kira-kira jam 10 udah selesai, baru math misalnya gitu. Atau juga kita bisa memberikan matematika di awal. Kenapa? Karena masih fresh otaknya. Seperti itu ya. Jadi pembelajarannya juga, jadi jadwal pelajaran juga sesuai, nggak asal caplok aja gitu ya. Nah, sepertinya itu udah semuanya, tujuannya udah maksudnya itu kasat tujuannya ya, peran pendidikan peran psikologi dalam pendidikan. Ibu harap kalian bisa memetik ilmu dari yang Ibu kasih barusan videonya, bahwa psikologi ini sangat penting untuk segala aspek tak terkecuali di pendidikan. Maka dari itu Ibu mau nih kalian juga baca-baca resources yang lain atau sumber-sumber yang lain. Banyak sekali source atau sumber-sumber di Google yang bisa kalian search. Gak cuma video Ibu saat ini, tapi kalian bisa cari beberapa link lainnya yang bisa kalian jadikan referensi. Seperti itu. Kalau kalian mau beli buku juga gak masalah. Itu judulnya ada peran psikologi, juga ada dalam pendidikan, peran psikologi dalam pendidikan ada. Yang covernya kalau nggak salah sekarang edisinya warna putih, ada kuningnya sedikit, seperti itu. Tapi kalau mau beli buku yang lain, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kita sharing aja selama mata kuliah psikologi, dan ya itu aja. Semoga kalian sehat selalu, di rumah tetap semangat kuliahnya. Tanamkan diri kalian bahwa kalian ini kuliah untuk menggapai cita-cita, seperti itu ya, untuk membanggakan orang tua,
untuk supaya diri kalian itu semakin terdepan atau ya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen di bawah. Oh iya, ibu ada tugas. Jadi kalian kalau bisa baca teori-teori Gestalt atau Piaget di dalam psikologi, di dalam pendidikan, supaya kalian banyak mencerna ilmu-ilmu lain lah gitu ya. Jadi karena ini kan pertemuan pertama, baru awal-awalnya doang, nanti kesananya akan ada teori-teori dari ahli-ahli lain gitu. Tulis komentar, jangan lupa di subscribe sama di like. Di komentar nanti kalian tulis terserah apa aja, kalian mau komen bebas lah apa aja. Mau komen assalamualaikum ibu hadir nggak apa-apa, atau kalian nggak usah komen hadir di Google Classroom juga it's okay, pokoknya up to you, yang penting komen, like, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.